Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam minggu malam hari ini, tanggal 9 Juni 2024. Waktu begitu cepat. Tuhan senantiasa menyertai memelihara kita. Sebab Yesus adalah gembala kita yang baik. Marilah kita menjadi domba-dombanya Tuhan yang mau berada di dalam penggembalaan dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tadi pagi kita sudah beribadah kepada Tuhan. Setiap kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya setiap firman yang sudah kita dengar, mari kita menjadi domba-dombanya Tuhan, siap menjadi pelaku firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan sebuah pujian, Tuhan adalah gembalaku. Karena firman Tuhan pada malam hari ini sebelum kita berbaring tidur, kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1-10 bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dia adalah pintu bagi kita sebagai domba-dombanya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin, haleluya. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Haleluya. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Haleluya. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena nama-Nya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin, haleluya. Kadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Haleluya. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena nama-Nya, lalu sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Haleluya. Tertulis dalam Mazmur pasal 23 ayat 1-6. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena nama-Nya, haleluya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, haleluya, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Haleluya. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan kagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab Engkau memiliki kekayaan dan kemuliaan. Itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah
kekuatan dan kejayaan dalam tangan-Mu lah. Kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikanlah hatiku, pikiranku, mulutku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku, Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sudah memelihara hidup kita dari hari demi hari sampai hari ini minggu malam sebelum kita berbaring tidur. Semua karena Yesus sebagai gembala kita yang baik. Luar biasa. Senang lagu ini, enak saudara ya. Tuhan adalah gembala kita. Kita kalau bersama Yesus, domba-domba dipelihara sama gembala. Karena gembala yang agung Tuhan Yesus yang punya segala-galanya. Emas, perak, Hagai 29 adalah milik Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 26. Bumi dengan segala isinya milik Tuhan. Semua Tuhan ciptakan. Ya. Dan menjadi kerinduan kita bersama. Mari di ayat yang ke-6 Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Biar tiap hari, tiap saat, seperti saya memberitakan firman Tuhan bersama Bapak Ibu semua, ikuti YouTube pagi malam sepanjang masa seumur hidup kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita mau selalu ada dalam rumah Tuhan. Dalam Mazmur 84 ayat 11, lebih baik satu hari dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Karena di dalam Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada jawaban atas segala. Puji Tuhan, bangga kita di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan. Mari sebelum kita berbangun tidur, tiap malam kita baca perjanjian baru, Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Besok pagi kita bangun, kita baca perjanjian lama. Terus kita cinta firman Tuhan, kita cinta Tuhan Yesus. Kita isi waktu-waktu yang kita jalani, kronos. Waktu yang kita jalani itu kronos. Biarlah waktu yang kita jalani di dalamnya ada kairos. Waktu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu kairos. Ya, ada maunya Tuhan. Sehingga kita tidak melangkah menurut apa maunya kita, tapi kita berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita baca Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat pohon, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi artinya semua harus ikuti aturan, saudara. Yang tidak sesuai dengan aturan main, itulah pencuri. Aturan main adalah firman Tuhan. Jadi aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu. Yesus adalah pintu. Kalau kita baca di ayat ke-9, saudara. Aku adalah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi kalau tidak melalui pintu, tidak melalui Yesus, berarti Yesus adalah sumber kebenaran. Berarti di luar kebenaran Tuhan. Bertindak di luar firman Tuhan. Itu firman Tuhan katakan pencuri, perampok. Kalau pencuri, perampok di ayat ke-10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri itu siapa? Iblis. Perampok siapa? Iblis. Jadi kalau kita hidup tidak di dalam firman, maka iblis kemungkinan besar berkuasa di dalam kehidupan seorang itu. Ya. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, iblis seperti singa mengaum-ngaum mencari siapa yang bisa ditelan, saudara. Ya, saya sudah katakan kita mengenal 3 roh. Ya, roh Tuhan, roh kudus, roh Allah, roh Bapa, roh Kristus, roh Yesus. Ya, roh kudus. Ya, rohmu yang kudus, roh Tuhan di situ. Ya, terus ada roh kita dan ketiga roh iblis.
Loh, roh kita, hidup kita tidak dipimpin roh Tuhan, tidak ada roh kudus. Yang jelas dipimpin roh kedagingan kita dan roh iblis. Lihat itu Saul. Pada waktu Saul kita Samuel pasal 16, ya, roh Tuhan lari dari Saul, langsung iblis masuk, saudara. Maka pentingnya kita diisi dengan firman Tuhan. Supaya jangan sampai iblis sebagai pencuri perampok berkuasa atas orang. Ada yang kedua, tapi siapa yang masuk melalui pintu ialah gembala doa. Amin. Ya, mari kita melalui pintu adalah melalui Yesus. Berarti mari ikuti firman Tuhan. Mari kita mau selalu taat kepada firman, rajin baca firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan hanya oleh rahmat anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua bisa rajin baca Alkitab, ya. Tiap pagi kita baca perjanjian lama dari kitab Kejadian. Ya, kita sudah sampai di kitab Ulangan. Ya, nanti baca kitab Yosua. Ya, perjanjian baru kita sampai di Yohanes pasal 10. Ini anugerah Tuhan. Terus kita isi dengan firman Tuhan. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan yang memanggil domba-dombanya masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Cobaan saudara, masing-masing menurut namanya. Jadi Tuhan tahu persis nama Bapak Ibu. Semua Tuhan tahu persis. Karena kita adalah domba-domba Tuhan. Domba-dombanya Tuhan selalu dijaga. Karena di sana ada penjaga membuka pintu. Siapa penjaga? Malaikat Tuhan. Karena di dalam Mazmur 91 ayat 11, Tuhan kan perintahkan untuk kita dijaga, saudara. Coba saya membaca. Mazmur 91, saudara. Ayat ke-11 nih, saya buka Alkitab, saudara. Oke, Bapak Ibu harus rajin buka Alkitab. Ini saya selalu pakai Alkitab, saudara ya. Mazmur 91 yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Oh, kita bangga punya Yesus. Saya selalu dijaga, dilindungi sama Tuhan. Bapak Ibu sama dijaga, dilindungi sama Tuhan. Karena dia penjaga buka pintu, malaikat kan buka pintu masuk kepada Tuhan Yesus. Dan kita sebagai domba-dombanya dipelihara sama Tuhan. Asal kita mau mendengar selalu suara firman Tuhan. Dan kita sebagai dombanya akan ditulis namanya. Domba masing-masing menurut namanya. Seperti Bapak masing saya, Yakub Rahmat. Bapak masing-masing nama tertulis di dalam kitab kehidupan. Seperti dalam Lukas 10, 20. Supaya nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan. Dan dituntun kita. Ya, waktu kita keluar, kita masuk di dalam keadaan apapun juga menghadapi problem, menghadapi persoalan, menuntunnya keluar pada waktu kita menghadapi cobaan. Keluar itu bicara pencobaan. Menghadapi pencobaan, menghadapi masalah, menghadapi apapun juga. Tapi senantiasa Tuhan campur tangan. Karena kita adalah domba-dombanya Tuhan. Seperti dalam Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Domba-domba pasti mengasihi gembala. Kita sebagai domba yang mencintai Tuhan. Dan Tuhan cinta kita. Dan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dan agung dan sempurna akan memelihara kehidupan kita selalu dijaga, dilindungi. Dan nomor satu, nama kita terdaftar dalam kehidupan kekal surga buat selama-lamanya. Ayat yang keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suara. Oh, haleluya. Kita senantiasa mendengar firman Tuhan dan kita selalu dituntun dan kita mau ikuti dia Yesus, ya, karena kita mengenal suaranya. Kita dikenal sama Tuhan dan kita punya kepekaan mendengar firman Tuhan. Oh, kita cinta Tuhan Yesus. Ayat kelima, tapi seorang asing pasti tidak mengikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Orang asing siapa? Orang fasik itu. Tidak mengenal akan kasih Tuhan. Karena mereka tidak punya hubungan sehat dengan Tuhan. Ya, oleh itu mari kita menjadi anak Tuhan, bukan orang asing lagi, tapi menjadi anak kerajaan surga. Wah, ayat yang ke-6. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka, tidak mengerti karena orang asing. Orang asing tidak punya kepekaan. Dia tidak punya hubungan sehat dengan Tuhan. Orang fasik sama. Sebagai kambing. Kambing tidak mau mendengar gembalanya. Tapi kita selalu sebagai dombanya Tuhan, selalu mendengar firman Tuhan. Ayat ke-7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku adalah pintu ke domba. Amin. Yesus adalah pintu bagi kita sebagai domba-dombanya. Ya, kita mau selalu masuk melalui pintu. Kata firman Tuhan di ayat yang ke-9 nanti. Saya membaca ayat 8 dulu. Semua orang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok.
dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Jadi di luar Yesus, ini katakan semua orang yang datang sebelum aku di luar Yesus ini. Di luar Yesus, pencuri, perampok. Domba itu tidak mendengar, kita sebagai domba itu tidak mendengar suara pencuri, perampok. Kita jangan dengar suara iblis, tapi kita mendengar suara Tuhan. Karena Yesus adalah pintu. Ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dipelihara sama Tuhan. Seperti di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Tuhan akan memberkati. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Amin. Mari kita senantiasa mendengar suara dari gembala kita yang agung, Tuhan Yesus. Karena kita adalah domba-dombanya Tuhan. Ya, ayat yang 10 yang terakhir. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Amin. Tuhan Yesus begitu baik. Dia cinta kita semua. Pencuri itu iblis. Iblis itu mencuri, membunuh. Apa arti? Ada 3 hal. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita punya 3 unsur dalam kehidupan kita. Tubuh, jiwa, dan roh. Iblis itu membunuh secara tubuh, membinasakan jiwa. Orang kalau dikerasukan iblis, lihat itu Yudas Iskariot. Tubuhnya hancur, dia bunuh diri. Jiwanya, pikirannya kotor, jahat. Hatinya tidak ada Tuhan Yesus. Tiga-tiga binasa, saudara. Orang kalau di luar Yesus, ya sudah jahat, perilakunya jahat, pikiran jahat, hatinya juga itu diserang sama iblis. Tubuh, jiwa, roh. Maka dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Habis total seseorang yang dikuasai iblis. Habis total, saudara. Habis dikuasai. Ya. Oleh itu mari kita semua biar tubuh, jiwa, roh kita. Makanya Tuhan sama. Di dalam 1 Tesalonika 5:23. Supaya terpelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sama. Terpelihara. Maka Yesus datang. Aku datang. Supaya mereka punya hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Tubuh kita diberkati sehat. Rohani sehat, jasmani sehat. Tubuh jiwa roh kita dipelihara sempurna. Tidak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan Yesus. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Amin, haleluya. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Amin, haleluya. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, haleluya, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, mari berjagalah dan berdoa. Berpusatlah kehidupan kita kepada Kristus, karena Dialah gembala yang baik. Kalau gembala yang baik, dikatakan situ keluar masuk kita akan selamat. Kita dipelihara sama Tuhan, dan kita senantiasa di dalam penggembalaan yang sempurna bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan.